Hari itu 7 hari sebelum ujian nasional tingkat SMA, SMK, MA dilaksanakan. Seluruh murid kelas 12 dijadwalkan untuk menginap di sekolah. Itulah tradisi di sekolahku. Kami akan dibimbing untuk melakukan tirakat dalam rangka meraih kelulusan 100% tanpa contekan, dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan bermunajat sesering mungkin lewat wirid serta zikir sebagai usaha seorang pelajar. Jadwal hari pertama sudah ditentukan. Kami semua diwajibkan puasa. Puasa seperti biasa. Sahur dan berbuka layaknya puasa sunnah. Membaca wirid yang ada beberapa bagian. Setiap bagiannya dibaca 1000 sampai 10.000 kali. Ya, tentu saja itu berat. Namun semangat kami yang menginginkan kelulusan murni hasil sendiri tentu akan berubah menjadi ringan. Apalagi kami melakukannya bersama-sama. Jangan lupa, besok jadwalnya kita puasa mutih. Cuma makan nasi, minumnya air putih. Ingat, tidak pakai lauk ya. Sebut saja dia Pak Soleh, guru yang mengajar pelajaran agama di sekolah kami. Semua murid mengiyakan dengan serempak. Mereka yang awalnya sama sekali tidak pernah puasa, sekarang harus menahan haus dan lapar demi sebuah kelulusan. Itulah mengapa sekolah ini terkenal karena pendidikan agamanya yang meyakinkan para orang tua. "Wiridmu sudah kelar, Win?" tanyaku pada Winarti yang masih asik membaca buku. Kok kamu malah baca komik sih, Win?" lanjutku dengan nada sedikit meninggi. Secara mau ujian, bukannya membaca buku pelajaran, malah baca komik. Duh Nit, kita kan sudah melaksanakan tirakat. Nih sampai rela menahan lapar dan haus, membaca wirid yang banyaknya minta ampun, dan melaksanakan perintah Pak Soleh dengan baik. Jadi ya kita tidak perlu belajar lagi kan? Dijamin kita lulus deh. Winarti mulai mengoceh panjang lebar. Tirakat yang kita lakukan ini bukan berarti kita pasrah sepenuhnya sama Tuhan, Win. Ini hanya perantara untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk hasil tentu kita sendiri yang harus berusaha. Semoga nantinya Tuhan akan menerangkan jalan pikiran kita dalam mengingat yang sudah kita pelajari. Kalau bacamu komik terus ya, entar yang diingat kisah di komik itu, Win. Winarti mendelik seketika mendengar penjelasanku yang sebenarnya asal saja. Kami pun terbahak bersama. Sekolah di jam sore seperti ini tentu saja sangat sepi. Jam dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore. Tidak apalah, aku berdiam diri di musola sambil menunggu maghrib. Namun baru beberapa langkah menuju teras musola, ada seseorang yang lewat dengan sangat cepat hingga membuatku terkejut dan terdorong keras ke tembok. Astagfirullahaladzim, tidak bisa pelan-pelan ya? Udah seperti setan saja, gerutuku sambil menatap sekitar. Loh, kok sepi? Terus tadi siapa? Kali ini aku mulai merinding. Seumur-umur belum pernah mengalami hal aneh seperti ini. Aku memilih berbalik arah dan kembali menuju kelas. Sejak saat itu, aku menjadi sering mimpi buruk. Menginap di sekolah sudah memasuki hari kelima. Semua temanku masih baik-baik saja dan menikmati proses yang diarahkan Pak Soleh. Sedangkan aku sudah mulai gelisah dan aku ingin pulang. Besok kita mulai puasa pati geni. Diawali dengan sahur, lalu kita akan berpuasa hingga bertemu jam sahur kembali. Selama puasa pati geni, kita baca wirid yang ini, ucap Pak Soleh dengan menunjukkan tulisan Arab di papan tulis.
lengkap dengan berapa kali harus dibaca. Kami semua pun kompak mengiyakan. Malam ini les terakhir bahasa Inggris kan, Nit? Ardi datang tiba-tiba dan bertanya soal les terakhir. Aku yang masih memikirkan tentang beberapa kejadian aneh akhir-akhir ini justru terkejut atas kedatangannya. Ardi, kamu ngomong apa barusan? Dia pun mengulangi pertanyaannya. Memang malam ini adalah malam terakhir les mata pelajaran ujian nasional. Selama seminggu, kami benar-benar diajarkan hidup tirakat. Tidak ada hiburan di televisi, bermain bebas, ponsel pun belum banyak yang punya saat itu. Sepulang les dari kelas 12A, aku berniat untuk langsung tidur, supaya saat pati geni dimulai, aku sudah fit dan tidak kurang tidur. Karena nanti kami akan dilarang untuk tidur, benar-benar terjaga sampai jam sahur kembali. Sesampainya di kelas, para murid perempuan sudah berjajar rapi, tidur di posisi masing-masing. Aku memilih tempat kosong di dekat Najwa, namun baru saja menjatuhkan tubuh di atas tikar seadanya, aku melihat seperti ada bayang-bayang di atap kelas. Itu apa? Tanyaku entah pada siapa. Pertanyaan itu refleks keluar dari mulutku, melihat bayangan samar berbentuk kepala. Ya, kepala, tanpa adanya badan. Astagfirullah, ya Allah. Aku segera berbaring dan menutup kepala dengan selimut. Segala zikir ku baca, berharap itu hanya halusinasiku saja. Pelan ku intip dari balik selimut. Nyatanya bayangan itu masih ada, dan seolah semakin membesar. Kututup kembali wajahku dengan selimut rapat-rapat. Komat kamit ku baca doa apa saja, tanpa meminta tolong pada siapapun. Mereka semua sudah lelap. Jika aku heboh dan membangunkan mereka, lalu nyatanya itu hanya halusinasiku saja, pasti akan membuat mereka emosi. Lebih baik tetap seperti ini. Kutahan sendiri dan mencoba untuk tidur. Malam itu akhirnya berlalu. Tiba waktunya sahur di puasa yang terakhir, puasa pati geni. Semua murid berkumpul di aula untuk sahur bersama seadanya. Setelah 5 hari menjalankan puasa sunnah, muti, nganyep, gerowot, dan sekarang pati geni, kami jadi sudah terbiasa. Bangun pagi-pagi, sholat tahajud, makan sahur dan membaca wirid sudah menjadi kebiasaan baru kami. Makan sahur dilanjutkan sholat subuh, sudah terlaksana dengan tenang dan khusyuk. Berikutnya aku berniat pergi ke sungai untuk mencuci. Sekolah kami terletak di perkampungan yang dekat dengan kebun dan sungai. Jadi benar-benar suasana alam yang sangat tenang daripada di rumah sendiri. Bangunan yang sudah sedikit lusuh berdiri kokoh di antara kebun yang seperti hutan. Ya, karena pepohonan tinggi di mana-mana. Lurus dan mulai jalan yang menurun, akan ada sungai besar, tempat orang kampung mencuci pakaian dan mandi. Aku bergegas mengemas pakaian kotor ke dalam ember. Winarti juga sama, dengan ember penuh pakaian kotor yang ditenteng, berhenti di depanku yang sibuk mengemas pakaian kotor. Ayo, kita ke sana bareng. Kami pun berjalan berdua menuju sungai. Hari masih sedikit gelap, belum terang sepenuhnya. Langit masih memerah, dan matahari masih mengintip malu di balik bukit nan jauh. Langkahku terhenti di depan segerombol pohon bambu yang tiba-tiba berderit. Bunyinya sedikit aneh. Tidak ada angin. Pohon yang lain saja tidak bergerak daunnya. Sedang segerombolan bambu di depanku ini berayun-ayun hingga menghasilkan deritan yang sedikit menyeramkan. Nita, mungkin telingaku salah dengar. Seperti ada yang memanggil namaku, tapi sangat samar.
Aku masih berusaha mendengarkan sekali lagi. Jika tidak terdengar, mungkin aku yang salah dengar. Nyatanya suara itu muncul lagi lebih keras. Sedangkan Winarti yang tidak sadar. Aku berhenti di sini. Entah dia sudah sampai di mana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong lindungi hamba-Mu ini. Aku terus berdoa sambil melanjutkan perjalanan ke sungai. Dengan dada bergetar hebat, nafas terengah-engah, dan keringat dingin bercucuran. Akhirnya bisa kulalui semua, meski sendirian. Gemericik air sungai sudah terdengar sangat jelas, dan hari sudah mulai terang. Ilalang yang tumbuh memenuhi sisi jalan terlihat jelas sekarang. Winarti juga sudah sampai di sungai, bahkan sudah mulai mencuci tanpa menungguku. Curang kamu, Win, sudah mulai duluan saja, teriakku dari atas. Karena posisiku masih di jalan menurun, sedangkan Winarti ada di sungai, di bawah jalanan tempatku berdiri. Lah, kamu dari tadi sudah nyuci juga kan, Nin? Kok malah di atas situ? Sudah kelar nyucinya kamu? Balasnya yang juga teriak dengan lantang. Aku mulai heran. Sejak kapan Winarti merasa aku sudah mulai mencuci? Jelas-jelas aku masih berdiri di sini dengan ember yang masih penuh pakaian kotor. Aku bergegas turun dan langsung nyemplung ke air. Meletakkan ember di atas batu, mengeluarkan semua pakaian, dan mulai menyikat satu persatu. Aku tidak menghiraukan ucapan Winarti. Ku percepat menyikat agar bisa selesai bersamaan. Aku tidak mau pulang sendirian. Kali ini rasa takut sudah menjalar dalam rongga dada. Suasana sungai sangat hening. Teriakan kami tadi seolah menjadi suara yang terakhir ku dengar. Dari tadi Winarti diam dan fokus mengucek pakaiannya. Sejak kapan dia mencuci dengan cara aneh begitu? Seperti model nenek-nenek mencuci. Dikucek lalu digebuk-gebukan ke batu. Diperas kemudian dicelupkan ke air sampai busa hilang dan diperas kembali. Begitu terus-menerus sampai embernya hampir penuh oleh cucian yang sudah bersih. Cepat banget sih dia. Aku juga harus cepat nih. Ku keluarkan jurus 1000 bayangan mencuci, menyikat ekstra cepat, dan membilas ekstra kilat. Winarti bergeming, dan sama sekali tidak berbalik badan memandangku, meski cuciannya sudah selesai. Aku iseng untuk menyentuh pundaknya. Niatku setelah dia berbalik badan, akan aku siram dia dengan air sungai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Astagfirullahaladzim. Aku berlari, tidak peduli dengan cucianku. Dengan langkah terseok-seok, menyusuri jalan yang kini menanjak dan licin. Aku berusaha kabur dari setan itu. Dia bukan Winarti. Dia adalah setan. Melihat makhluk astral yang sejatinya tidak semua orang bisa melihatnya, ternyata mengerikan. Lebih mengerikan daripada diputus mantan pacar. Ada rasa takut, gelisah, was-was, tapi masih yakin bahwa aku adalah manusia, diciptakan lebih sempurna dari mereka. Setelah kejadian di sungai itu, aku lebih sering menyendiri. Laras dan Astri, kedua teman baikku, mereka merasa heran dan menjauh sendiri saat aku hanya diam ketika mereka ajak bicara. Aku masih sangat shock, sangat trauma. Bagaimana tidak? Sepulang dari sungai, aku melihat Winarti masih asik membaca wirid bersama teman yang lain. Lantas aku ke sungai. Dengan siapa? Hari itu sangat mendung. Senin pagi jadwal ujian nasional pertama bahasa Indonesia. Satu kelas hanya diisi 20 murid. Semua dibagi menjadi 2 kelas.
Maklum, murid di SMA kami yang terpencil memang tidak begitu banyak saat itu. Penjaga ujian yang terlihat garang, dengan kumis tebal seperti Pak Raden, sudah duduk manis di kursi pengawas. Ya Tuhan, semoga tidak ada kejadian aneh hari ini, ucapku berdoa sebelum mulai membuka soal yang baru saja dibagikan. Namun wajah setan perempuan yang menjelma sebagai Winarti saat itu masih terngiang di ingatanku. Berkali-kali ku coba nyahkan, tapi masih saja terus mengganggu. Bahkan efeknya, aku bergidik saat bertemu Winarti, padahal dia tidak salah apa-apa. 4 hari berturut-turut menjalani ujian nasional yang katanya menegangkan itu. Aku bersyukur tidak mengalami hal aneh. Bahkan ketegangan yang muncul bukan karena mengerjakan ujian, justru karena takut melihat setan. Entah apa yang ada di pikiran teman-teman atas perubahanku yang lebih sering berdiam diri. Kubayangkan lagi kejadian demi kejadian yang janggal, seolah dia ingin menyampaikan pesan. Dari awal sekelebat bayangan lewat menuju musola, bayangan kepala di atap kelas, dan setan di sungai itu. Kepalaku pening memikirkannya. Ya, aku sangat kesal dengan penglihatan yang aneh dan pemikiran yang terlampau jauh. Anak-anak, alhamdulillah semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Momen yang kita ikhtiarkan dengan tirakat sudah kita lalui dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sore ini kalian bisa pulang. Tapi sebelum pulang kita kerja bakti, membersihkan kelas, musola dan juga kamar mandi. Semua paham ya? Pak Soleh memberi instruksi. Suara lantang tapi tetap santun. Kami semua mengiyakan serempak. Nit, kamu sehat? Kok diam terus sih? Dari kemarin-kemarin diajak ngomong seperti orang bisu, tanya Winarti saat aku sedang sibuk mengelap meja di kelas. Gak apa-apa kok Win, cuma sudah kangen rumah saja, jawabku seadanya yang masih mengelap meja. Padahal meja sudah bersih, dan mungkin saja Winarti semakin heran dengan tingkahku. Dia pun pergi begitu saja, tanpa berpamitan. Semua kegiatan sudah selesai. Kami pulang dijemput orang tua masing-masing, tapi tidak denganku. Aku tinggal bersama nenek dan kakek. Mereka sudah sepuh dan tidak tahu kalau hari ini jadwalku pulang. Sebenarnya bisa saja kakek menjemputku, tapi karena ponsel pada zaman itu masih langka, jadi aku tidak bisa mengabari si kakek. Ayo Nit, aku antar pulang. Suara yang sangat khas membuat detak jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang. Pandu? Lirikku bergegas membalikkan badanku untuk memastikan itu benar dia. Pria yang kusuka sejak kelas 10. 3 tahun memendam rasa. Tiba-tiba dia menawarkan untuk pulang bareng. Itu benar-benar Pandu. Dengan motor Satria warna hitam, seragam putih abu-abu masih melekat di tubuhnya, dan senyumannya yang membuatku selalu betah di kelas nyata berhenti di sampingku berdiri. Nit, panggilnya lagi memastikan apa aku mendengarnya. Iya Ndu, boleh, jawabku mengiyakan tawarannya. Semua yang melihatku pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa Pandu yang selalu cuek padaku sekarang mengantarkanku untuk pulang. Padahal Laras adalah orang yang sering diantar. Sekarang kenapa aku? Banyak sekali pertanyaan di otakku, sampai aku lupa menikmati momen bersejarah itu. Makasih ya Ndu, kamu gak mampir dulu, tawarku padanya setelah kami sampai di halaman rumah. Sama-sama Nit. Enggak lah, lain kali saja ya, aku pulang dulu. Kuanggukan kepala dan dia berlalu pergi.
Namun seketika bayangan menyeramkan, seketika sirna oleh kejadian itu. Aku mulai ceria lagi, sampai lupa mau curhat sama nenek dan kakek. Semua berjalan normal kembali seperti biasa. Sekolahku libur sampai hari Minggu, jadi aku bisa istirahat dan menghabiskan waktu bersama nenek dan juga kakek di rumah. Ikut belanja di pasar, memasak dan ke sungai untuk mencuci. Saat itulah, ingatan buruk itu kembali muncul. Meski tidak separanoid waktu itu, karena kali ini, hari siang benerang. Ujiannya lancar, no? Tanya nenek dengan panggilan khas padaku, sambil mengucek pakaian di atas batu. Alhamdulillah, Nek, semuanya lancar. Jawabku sambil menyelupkan pakaian yang sudah selesai dicuci ke dalam air untuk dibilas. Meski sungai ini berbeda, tapi alirannya menyambung sampai ke sungai di kampung sekolahku. Pikiranku melayang entah kemana, membayangkan hal yang tidak-tidak, sampai lupa bahwa aku sedang membilas. Hanyut sudah satu baju kesayangan kakekku. Lah, kamu piye Tono? Itu baju kesayangan kakekmu malah kamu hanyutkan. Dengan wajah ditekuk, nenek mengomel. Bibirnya masih komat kamit, dengan suara nyaris tidak bisa kudengar. Maaf, Nek, aku tidak sengaja. Sahutku mulai fokus membilas. Semua masih lancar, tidak ada penampakan atau imajinasi berlebih yang menakutkan. Sampai malam pun tiba. Badanku pegal-pegal. Masih pukul 8 malam, tapi mata sudah ingin terpejam. Aku masuk ke kamar dan mulai menata bantal. Tidak lupa aku matikan lampu dan memakai selimut. Nita. Lagi-lagi suara itu, suara yang merintih, menyebut namaku dengan samar-samar, tapi lantang terdengar. Kubuka mata perlahan, tapi sangat berat. Badanku terasa kaku, susah untuk digerakkan, seperti ditindih batu besar. Mungkin seperti itu ibaratnya. Pelan-pelan ku coba mengedipkan mataku, agar segera terbuka. Pemandangan pertama setelah mataku berhasil terbuka, adalah sosok nenek, yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku mau bicara, tapi bibirku terkunci. Hanya dalam hati aku bertanya sendiri, ngapain nenek di situ? Kok nenek diam saja sih? Banyak pertanyaan terbesit, tanpa bisa kuungkapkan. Bibirku benar-benar tertutup dengan rapat. Badanku terasa kaku. Menggerakkan tangan pun sangat susah. Bismillah. Terbata-bata aku berusaha mengucapkan bismillah. Nyatanya masih berat. Nenek masih berdiri diam di ambang pintu. 100% ku yakin dia bukan nenek, seperti Winarti waktu itu. Tepat di atas nenek berdiri, ada jam dinding terpasang yang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ya Allah, apalagi ini? Seruku dalam hati. Mata ku pejamkan lebih lama lagi, berharap saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Benar saja, saat ku buka mata kembali, nenek sudah tidak ada di ambang pintu. Namun ternyata, lebih dekat lagi denganku. Sekarang nenek justru tidur di sampingku, memelukku dari belakang, dengan aroma wangi pandan yang menyeruak. Aku benar-benar merasakan tangan nenek, begitu dingin saat mendekapku. Wirid dan zikir terus kulafalkan dalam hati. Aku juga berdoa, memohon jika ini benar-benar nenek, maka kubiarkan dia memeluk selama dia mau. Tapi jika dia ternyata hanya jelmaan setan, aku benar-benar memohon agar diselamatkan. Ku pejamkan mata lama sekali. Mulutku masih komat kamit, meski tidak bisa bersuara.
Rasanya berat dan kaku, hingga keajaiban Tuhan akhirnya telah datang. 15 menit menahan kekuatan itu, benar-benar tidak masuk akal logika. Bibirku yang sedari tadi kaku, tiba-tiba bisa mengucapkan bismillah dengan lantang. Seketika tangan, kaki, dan badan yang sebelumnya terasa kaku, kini bisa terlepas. Rasanya seperti baru saja diikat dan dikurung di sebuah gudang. Alhamdulillah, ucapku bersyukur setelah bisa bergerak dan duduk di atas kasur. Pandanganku mengitari semua sudut kamar, tapi si nenek, dia tidak ada di kamarku. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ada nenek di sini. Terus tadi siapa? Tanyaku sendiri, dan kembali merebahkan tubuh ke kasur. Jelas, lagi-lagi hal yang sama kualami. Dia bukan nenek, tapi setan yang lagi-lagi menjelma menjadi orang yang kukenal dan kukasihi. Meskipun aku tertekan, tapi masih kucoba menyimpan cerita ini sendirian. Aku tidak mau dibilang halusinasi, padahal semua sangat jelas terlihat di depan mataku. Aku masih belum mengerti dengan yang terjadi. Seumur hidupku, melihat yang tidak kasat mata, baru kali ini kurasakan. Singkat ceritanya, sekolah sudah mulai masuk. Lega ujian sudah terlaksana. Kami di sekolah menghabiskan waktu untuk membahas acara perpisahan. Sementara yang lain asik dengan obrolan masing-masing. Aku memilih ke perpustakaan. Di sana sangat sepi, tidak ada orang. Murid kelas 10 dan 11 juga sedang melaksanakan ujian semester akhir. Kutarik kursi dan mulai membaca buku yang sudah kupilih. Awalnya biasa saja. Aku membaca dengan santai, dari halaman pertama sampai halaman pertengahan. Buku sejarah adalah favoritku saat itu. Aku lebih suka pelajaran itu dibanding matematika yang selalu membuat pusing kepala. Lama-kelamaan, tengkuk terasa berat, seperti ditindih oleh batu. Telinga terasa panas, tapi telapak kaki dan tangan terasa dingin. Kepalaku pusing seperti ketusuk benda tajam. Rasanya sangat aneh. Sudah bersandar ke punggung kursi, nyatanya justru semakin menjadi. Ingatanku kembali pada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semakin teringat, kepala semakin pusing, seperti diremas tidak karuan. Kenapa denganku ini, ya Allah? Keluhku sambil memegangi kepala dan tersungkur di atas meja. Suasana yang sepi dan tidak ada orang lewat membuatku bingung mau minta tolong pada siapa. Perut juga tiba-tiba mual. Rasanya seperti mau muntah, tapi tidak bisa. Aku mencoba berdiri dan berjalan keluar. Tapi seperti ada bayangan yang bergerak secepat kilat, menghantam tubuhku sampai terpental ke tembok. Semuanya terasa gelap, dan aku tidak sadar lagi. Terdengar banyak suara ribut sekali, dan menyebut namaku berulang kali. Kudengar juga samar-samar bacaan doa, takbir, dan juga istighfar yang ramai dilafalkan. Namun mataku terasa berat untuk kubuka, hingga terasa dingin dan basah pada wajahku, yang tiba-tiba membuat mataku mulai mengerjap. Alhamdulillah, akhirnya Nit, kamu bisa sadar juga. Allahu Akbar. Sementara mataku masih mengerjap dengan pelan, mengitari pemandangan sekitar. Mereka justru mengucap syukur tidak henti, membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi pada aku? Nita, kamu sudah baik kan? Tanya Pak Amri, sambil komat kamit pelan dengan tasbihnya yang terus diputar.
Saya baik-baik saja, Pak. Tapi cuma sedikit pusing saja. Aku masih heran dengan pandangan khawatir mereka. Bahkan semua guru berada di sekelilingku dengan tatapan seolah ada hal besar yang telah terjadi. Baik-baik bagaimana, Nit? Kamu itu habis kesurupan, Nit. Seru si Najwa menyelah pembicaraanku pada Pak Amri. Mereka semua mengiyakan dengan anggukan. Pak Amri juga menghela nafas setelah Najwa berkata tentangku yang habis kesurupan. Aku sendiri tidak sadar dan masih kebingungan. Entah harus kujawab apa. Badan masih terasa lemas dan bibirku terasa perih. Ku coba meraba bibirku. Nyatanya seperti ada luka goresan. Dan saat disentuh, terasa perih sekali. Pelan-pelan, biar diobati Bu Nuni. Pak Amri mempersilahkan Bu Nuni untuk duduk di sampingku dengan kotak P3K di tangannya. Tapi sebenarnya saya itu kenapa, Pak? Tanyaku masih sedikit mengadu. Kamu tadi tiba-tiba teriak. Suaramu jadi aneh, seperti suara pria. Kamu mencak-mencak, berantakin semua buku di sini. Suaramu sampai terdengar ke kantor guru. Setelah saya mencoba menenangkan kamu justru minta nanas. Ardi langsung mencari nanas, dan kamu makan sekulit-kulitnya. Memang tidak sampai habis, karena saya mencoba menolongmu dengan doa sebisanya. Sampai akhirnya, kamu bisa sadar seperti ini, Nita. Mendengar penjelasan dari Pak Amri, jantungku merasa sesak. Bulir bening tidak terlihat lagi dari tempatnya. Jatuh berhamburan, membasahi seragam yang kotor penuh dengan noda tanah. Badanku masih merasa sakit, tapi lebih sakit mendengar kenyataan yang Pak Amri katakan. Aku tidak pernah mengalami hal aneh seperti ini. Tapi sekarang, semua hal aneh terjadi tiba-tiba, tanpa ku tahu apa sebabnya. Ya sudah, mending sekarang kamu pulang saja, Nit. Biar diantar sama selamat, ucap Bu Nuni sambil mengarahkan pandangannya pada Mas Slamet, TU di sekolah ini. Biar saya saja yang antar, Bu, seru Pandu tiba-tiba. Semua terkejut, begitu juga denganku. Dengan antusias, dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Senyumannya masih tetap manis seperti biasa, namun diikuti senyuman sinis si Laras. Saat aku tidak sengaja melihatnya berdiri di belakang Pandu, Bu Nuni membantuku berdiri dan memapahku berjalan menuju tempat parkir. Kamu yakin bisa bojeng motor, Nit? Kalau kamu masih lemas, kan bisa pakai mobil saja diantar Pak Slamet, tanya Bu Nuni, masih merasa khawatir. Bisa kok, Bu. Nanti kan Pandu juga pelan-pelan jalannya. Iya kan, Pandu? Pandu menatapku lekat-lekat, kemudian tersenyum. Tenang, Bu. Nanti biar ku suruh Nita pegangan yang kencang, jawab Pandu dengan candanya, membuat Bu Nuni berdehem, kemudian melirikku. Dari melihat Winarti yang bukan dia, nenek yang juga bukan nenek, dan sekarang kesurupan, ditambah sikap Pandu yang berubah 180 derajat terhadapku, siapa orangnya yang tidak bingung jika jadi aku? Namun meskipun kebingungan, momen ini harus kunikmati. Kapan lagi bisa diantar Pandu sampai rumah dan diberi perhatian lebih? Tidak sengaja aku melihat Ardi memandang kami dari kejauhan. Dia juga aneh. Tidak biasanya dia seperti itu. Pandangannya seolah benci melihat kami berdua. Loh, kamu kenapa, Nok? Nenek menyambutku dengan khawatir, melihat langkahku sempoyongan setelah turun dari motor.
Pandu juga masih membantuku untuk turun dan memapas sampai depan rumah. Tidak apa-apa, Nek. Cuma tidak enak badan saja. Ku kedipkan mata ke arah Pandu, memberi kode supaya dia diam. Tidak menceritakan kejadian di sekolah. Semoga saja dia paham. Iya, Mbah. Nita tidak enak badan. Sepertinya Nita sakit. Makanya saya antar pulang. Disuruh Bu Guru. Sambung Pandu meyakinkan si nenek bahwa aku hanya tidak enak badan. Walah, ya wis, ayo. Tubuhku beralih ke rangkulan si nenek. Kemudian Pandu berpamitan dan kembali ke sekolah. Sedangkan aku dan nenek langsung masuk ke rumah. Tadi pagi kan kamu masih baik-baik saja, Tono. Kok sekarang bisa pucat begini? Tanya nenek sambil membantu melepas sepatuku. Tidak tahu, Nek. Sudah, tidak usah, Nek. Biar Nita yang lepas sendiri sepatunya. Sudah, kamu diam saja, tiduran. Habis ini tak buatkan teh hangat. Nenek tetap melanjutkan gerakannya, melepas sepatu dan kaos kakiku. Meski sudah kutolak, tetap saja dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan sosok nenek yang kulihat malam itu. Tatapannya sangat garang dan tubuhnya sangat dingin. Benar-benar itu bukan nenek. Setelah istirahat seharian, paginya aku sudah fit kembali, siap untuk masuk sekolah dan mengumpulkan beberapa tugas ujian praktek yang batas pengumpulannya adalah hari ini. Seperti biasa, aku jalan kaki menuju sekolah. Meski agak jauh, tapi tetap kujalani dengan suka hati. Karena kakek dan nenek sudah pergi ke sawah setelah subuh, jadi tidak ada yang mengantarku sampai sekolah. Begitu juga dengan kedua adikku, yang masih SD dan juga SMP. Pip-pip. Suara klakson mengagetkanku. Otomatis kepalaku menengok ke belakang karena penasaran. Mas Ramlan, salah satu tetanggaku yang akhir-akhir ini sering ke rumah, berawal karena paketan yang nyasar. Ayo ku antar. Dia menepuk jok belakang motornya sambil tersenyum. Tidak usah, Mas. Ntar ngerepotin. Sampean mau pergi kan? Tolakku basa-basi. Meski sebenarnya ini termasuk kategori rezeki nomblok, biar tidak jalan kaki. Sudah, ayo. Akhirnya aku bersedia dan diantar sampai ke sekolah. Suasana sekolah masih seperti biasa. Tidak terlalu ramai, karena masih suasana ujian semester akhir bagi adik kelas. Winarti dan Najwa terlihat baru saja sampai dan masih duduk di depan gerbang sekolah. Otomatis mereka melihatku turun dari motor Mas Ramlan. Wah, Nit, akhir-akhir ini pesonamu bagus sekali sepertinya, ujar Najwa dengan girangnya. Iya, Nit. Kemarin Ardi gesit sekali nolongin kamu, nyari Nana secepat kilat ke kebun. Pandu juga, sudah 2 kali ngantar kamu pulang. Padahal dulu sama sekali tidak urus sama kamu. Sekarang siapa lagi tuh, Nit? Sambung Winarti, mulai menginterogasi. Meski ternyata yang dia katakan ada benarnya juga. Dia tetangga kok, Win. Wah, cuma pas lewat saja, makanya nawarin bareng. Mereka hanya mengangguk dan mengatakan oh bersamaan. Sejak tirakat sebelum ujian itu selesai dilakukan, Pak Soleh tidak hadir ke sekolah. Dia dijadwalkan keluar kota untuk urusan sekolah, sehingga syukuran tirakat yang sukses dilaksanakan akhirnya pun ditunda. Harusnya minggu ini acara dengan mengadakan pengajian bersama, dan paginya akan ada acara perpisahan.
Semuanya diundur sampai Pak Soleh kembali. Hari itu di kelas semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengerjakan materi ujian praktek yang belum selesai. Ada yang serius menghafal surat-surat pada ujian praktek agama yang belum ikut hafalan. Dan aku masih sibuk menyelesaikan praktek membuat karya tulis yang hampir selesai. Ada juga segerombolan murid laki-laki yang nyanyi-nyanyi tidak jelas di pojokan. Perasaan itu tiba-tiba muncul lagi, mual dan ingin muntah. Tapi kali ini berbeda. Dadaku terasa sesak, sangat sesak sekali, sampai untuk bernafas sangat berat. Rasanya seperti kehabisan oksigen. Nafasku tersengal, dadaku cengkram, dan sesekali kupukul, berharap bisa kembali lega bernafas. Hingga tubuhku hilang keseimbangan dan jatuh seketika. Tolong, tolong, pekiku dengan lirih, meminta pertolongan. Semua terkejut dan berhamburan menuju tempatku tersungkur. Ardi dengan sigap menyangga kepalaku. Pandu juga sudah ada di dekatku. Tidak henti bertanya aku kenapa. Aku tidak bisa menjawabnya. Dadaku semakin sesak. Dan akhirnya Pak Amri memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Mas Slamet membawa mobil dengan kecepatan tinggi karena melihatku yang menggerang kesakitan. Rasanya sungguh sangat sesak dan berat di dada. Bu Nuni juga panik dengan berkali-kali istighfar dan mengelus rambutku di pangkuannya. Pak Amri sibuk dengan telepon genggamnya, entah menelpon siapa. Tiba di IGD, perawat laki-laki yang bertugas langsung mendekat, membawa bed dorong. Setelah pintu mobil terbuka, mereka membantu membopongku dan meletakkan di atas bed. Lalu didorong menuju ruang tindakan. Sementara aku diperiksa oleh dokter jaga. Perawat sibuk menanyai Bu Nuni dan Pak Amri tentang kronologinya. Saking sesaknya, aku tidak sanggup untuk bicara lebih banyak. Hingga tersadar, tanganku sudah dipasang jarum dan selang tersambung dengan cairan infus yang tergantung. Ada Pandu dan juga Ardi. Di dekat aku terbaring. Mereka masih diam menungguiku dengan wajah tegang. Aku dirawat ya? Tanyaku berusaha bangkit perlahan. Stop, jangan bangun dulu, Nit. Iya, kamu dirawat. Kamu kena serangan jantung, kata dokter, kamu kena serangan jantung. Sudah, kamu istirahat dulu saja di sini. Ardi dengan perhatiannya melarangku untuk bangun dan menyuruhku kembali berbaring. Iya, Nit, kamu tidak usah khawatir. Istirahat dulu, nanti kita kabari keluargamu. Sambung Pandu melanjutkan. Tidak lama kemudian, Laras dan juga si Astri datang menemuiku. Bersamaan juga dengan perawat wanita yang datang membawa baskom stainless berisi air hangat dan waslap. Ini air hangatnya ya, kalau mau Sibin, ucap perawat tadi, kemudian beralih ke bed sebelah. Pas sekali nih, kamu bantuin Nita Sibin ya, Ras. Pandu mengelingkan matanya pada Laras yang baru saja datang. Tapi baju gantiku, keluhku dengan pelan. Duh, ayo ke rumah Nita, buat ambil baju ganti. Usul Ardi tiba-tiba, yang dibalas anggukan pada Pandu. Mereka pun pergi tanpa menunggu persetujuan dariku. Terpaksa Sibin ditunda, sampai mereka kembali. Laras dan Astri memulai obrolan, berusaha membuatku tidak jenuh dengan suasana rumah sakit yang baru pertama kali ini kurasakan. Bak mata yang terkutuk. Dimanapun aku berada, ada saja hal yang terjadi tanpa kuinginkan. Di cermin depan wastafel, terlihat ada bayangan wanita yang mengerikan.
Ku tahu itu bukan orang. Jelas saja di depan cermin tidak ada orang berdiri. Aku mencoba tenang dan tetap untuk diam, agar orang-orang di ruangan ini tidak ikut ketakutan. Bisa dianggap gila jika aku berteriak minta tolong. Namun bayangan itu semakin jelas. Matanya merah menyala, rambut terurai panjang, mulutnya sobek dengan darah yang menetes. Ku pejamkan mata ini, kembali ku buka lagi, dan bayangan itu masih ada. Dari kecil hingga sekarang, aku memang tidak pernah lepas dari obat, karena penyakit turunan yang aku derita. Asma sudah akrab dengan tubuhku. Begitu juga obatnya. Namun masuk rumah sakit dengan diagnosa serangan jantung untuk usia semuda diriku saat itu, rasanya sangat aneh. Setelah Ardi dan Pandu mengambilkan baju ganti, kemudian Laras dan Astri membantuku untuk sibin. Saudara-saudara nenek datang menjenguk, sedangkan nenek dan kakek mungkin belum pulang dari sawah. Karena Ardi bilang, tidak ada orang di rumah. Hanya ada tetangga depan yang membantu mereka masuk ke rumah. Kunci rumah memang biasa dititipkan padanya. Kata dokter sakit apa, Nit? Tanya Pak Denario. Di tangannya masih ada parsel buah, yang kemudian dia letakkan di atas nakas samping bedku. Jantung, Pak De. Kata dokter sih begitu. Jawabku seadanya. Wong masih muda, mosok ya kena sakit jantung. Jangan-jangan salah periksa dokternya tuh. Kamu kan punya sakit asma. Selah Bu Dewarni malah sebenarnya menanggapi omongan mereka, karena biasanya mereka sering menghina keluargaku secara halus. Tidak tahu kenapa, waktu itu respon mereka cepat sekali untuk menjengukku. Ya sudah, lekas sehat ya. Pak D cuma bawa ini buat segeran kamu. Pak D menunjuk ke arah parsel buah yang tadi diletakkannya di atas nakas. Iya, Nit, lekas sembuh ya. Kasihan si mbahmu kalau suruh tidur di sini. Lagi-lagi Bu Dewarni menyeletuk agak menyindir. Memang siapa juga yang mau tidur di rumah sakit. Aku juga ogah. Hanya senyuman untuk membalas perkataan mereka. Setelah puas mencecarku dengan beberapa pertanyaan, mereka kemudian pulang. Tidak lama setelah itu, nenek dan kakek datang. Pandu, Ardi, Laras, dan Astri masih setia duduk di lantai dengan alas tikar yang di bawah dari rumahku. Kamu kenapa, Tono? Tadi kalau belum sehat, Boyo jangan sekolah dulu, no. Ucap nenek yang baru datang, langsung memelukku. Kamu pasti telat makan, ucap kakek menerka. Tidak, kakek. Tadi aku sarapan kok. Tanya saja sama nenek. Jawabku membantah. Karena memang pagi sebelum berangkat sekolah, aku sudah sarapan dengan nasi lauk tempe bacem bikinan nenek. Ardi dan lainnya pamit pulang karena hari sudah mulai gelap. Tinggal aku dan nenek saja sekarang. Kakek juga pulang. Ada 5 bed di kamar rawatku ini. Bed sebelahku kosong, tapi sebelahnya lagi ada pasien. Seberang depan juga ada 2 bed, yang masing-masing 1 pasien. Semua yang ada di ruangan ini adalah pasien penyakit dalam. Antara bed satu dan lainnya, terdapat tirai hijau yang membatasi. Kejadian di cermin wastafel sebelumnya teringat kembali. Efek suasana yang semakin malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik yang mendominasi, karena ada sawah yang luas di belakang bangunan rumah sakit ini. Bolak-balik ku tatap wastafel yang kerannya sedikit dol, sehingga ada air yang menetes terus, dan menghasilkan bunyi menyeramkan saat malam begini.
Kulihat sekitar, sepertinya semua sudah tidur. Nenek juga sudah memejamkan matanya, beralaskan tikar dan selimut di lantai. Ada suara sesuatu yang didorong, seperti suara troli obat yang didorong perawat biasanya. Aku langsung duduk di bed dan melongo ke arah jendela. Tapi sepi sekali. Tidak ada siapapun yang lewat di sana. Ruang perawat jaga juga sepertinya jauh. Tidak ada suara orang sama sekali. Benar-benar seperti adegan film horor. Aku melonjak terkejut. Pintu kamar mandi menutup sendiri, lalu berderi terbuka kembali. Pantas saja aku dikira sakit jantung. Mungkin saat diperiksa, keadaan jantungku masih deg-degan seperti ini. Kaget yang tidak bisa dipungkiri, karena ulah makhluk halus. Siapa lagi? Tidak ada orang yang berjalan ke arah kamar mandi. Tidak ada angin lewat, bahkan gerah sekali. Ruangan kelas 3 ini juga hanya ada kipas angin di ujung. Anginnya tidak mungkin sampai ke arah kamar mandi. Herannya nenek sama sekali tidak dengar. Bahkan yang lain sepertinya juga tidak mendengar pintu itu menggobrak sendiri. Lagi-lagi tengguku terasa berat. Aku berusaha memejamkan mataku, tapi tetap saja tidak bisa. Kulafalkan istighfar sebanyak mungkin, berharap bisa tetap kuat. Jangan sampai di rumah sakit malah kesurupan. Rupanya bacaan istighfarku sukses mengantarkanku pada alam bawah sadar. Ya, mataku terpejam dan tidak merasakan apa-apa lagi. Permisi, ini air hangatnya. Perawat datang setelah subuh selesai. Mereka mengantarkan air hangat dalam baskom untuk sibin semua pasien. Satu pasien mendapatkan satu baskom yang berisi air hangat dan juga baju ganti. Mau sibin apa ke kamar mandi, Nok? Tanya nenek yang baru masuk ke ruangan selesai sholat di musola. Mendengar kata kamar mandi, rasanya aku belum siap. Dari kemarin pipisku saja masih di pispot yang memang disediakan rumah sakit bagi pasien yang tidak boleh banyak bergerak. Namun sekarang aku merasa lebih fit dan tidak nyaman juga kalau harus pipis di pispot lagi. Tapi aku takut untuk ke kamar mandi. Duh, bagaimana ini? Gerutuku sendiri. Tapi nenek mendengarnya. Kenapa, Nok? Apanya yang bagaimana? Nenek terlihat heran menatapku. Akhirnya kupaksakan untuk ke kamar mandi. Pelan ku berjalan menuju ruangan kecil di pojok kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, ada wastafel beserta cermin besar yang sedikit agak kotor. Wajahku saja tidak begitu jelas terlihat. Belok kanan sedikit, sudah sampai di pintu kamar mandi. Langkahku maju selangkah demi selangkah dengan tangan kanan yang menjunjung botol infus. Air hangat, handuk, dan juga baju ganti sudah nenek letakkan di cantelan yang ada di dalam kamar mandi. Jantungku berdetak tidak seirama. Detakannya bahkan terdengar sampai ke telinga. Mulutku kemat-kamit membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Dengan mantap kulangkahkan kaki ini dan menutup pintu itu, lalu menguncinya. Kamar mandi dengan nuansa putih. Separuh dindingnya berkeramik. Satu bak besar menghadap pintu, dan satu kloset duduk ada di depanku berdiri. Lagi-lagi ada cermin pada dinding di belakangku berdiri. Niatku ingin mencandalkan botol infus pada cantelan. Ternyata ada cermin di sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Jangan melihat. Aku tidak boleh melihat.
Kubalikan badanku dan menyerukan kalimat istighfar berulang kali sampai mandiku secepat kilat selesai. Memakai baju ganti secepatnya dan bergegas pergi dari kamar mandi. Penampakan kali ini lebih seram daripada bayangan di cermin wastafel. Meski wujudnya masih sama, wanita dengan rambutnya yang ikal dan panjang nyaris menutupi wajahnya. Mulutnya sobek lebar sekali, hampir sampai telinga, dan kali ini aku melihat wajahnya yang rusak. Rusak seperti luka orang yang tergores aspal saat kecelakaan. Ada darah mengalir dari luka di wajah dan juga mulutnya yang sobek. Setelah keluar dari kamar mandi, aku berhenti dulu di depan wastafel, membenahi baju yang kupakai asal-asalan, mengatur nafas agar nenek tidak bertanya macam-macam, dan memastikan setan itu tidak mengikuti keluar. Gila, ya, sangat gila. Momen seperti ini akan sampai kapan? Dalam pikiranku, hanya berisi keinginan untuk segera pulang. Aku harus tampil segar dan agar terlihat sehat, agar saat dokter datang untuk memeriksa keadaanku, aku bisa diizinkan untuk pulang. Sudah mandinya, ini sarapan dulu. Tadi Mbak Suster yang antar, kata nenek yang masih sibuk melipat tikarnya. Nenekku memang sudah berusia 60 tahun saat itu, tapi dia masih kuat berbenah dan juga pergi ke sawah setiap hari. Orangnya sangat tegas dan galak, tapi sebenarnya ramah dan baik hati. Dia juga penyayang dan perhatian. Iya, Nek. Ku cantelkan kembali botol infus ke tiang penyangganya. Lalu aku duduk di bed dan mengambil piring stainless dengan 4 bagian yang terisi nasi sayur, lauk serta buah, dan ditutup plastik khusus yang melekat sempurna. Ada teh hangat juga sebagai pelengkapnya. Mau seenak apapun menunya, namanya masakan rumah sakit, tentu saja terasa beda. Rasanya sangat hambar, tidak ada gurih, manis, atau sekedar asin pun tidak. Benar-benar hambar. Atau mulutku saja yang tidak benar. Entahlah, tetap ku nikmati makanan itu hingga habis tandas, agar aku terlihat meyakinkan untuk bisa pulang. Maaf, untuk para penunggu pasien, harap keluar sebentar ya. Saya akan membersihkan ruangan, ucap seorang staf cleaning service dengan peralatan kebersihan di troli dorongnya. Nenek dan para penunggu pasien lainnya, mereka pada keluar. Tapi tunggu dulu. Wanita yang barusan lewat di belakang nenek mirip seseorang. Rambutnya ikal panjang tergerai, memakai gamis putih, berjalan dari arah ujung ruangan ini. Apa dia juga penunggu pasien? Wajahnya sekilas mirip seseorang, tapi siapa? Sementara ruangan kamarku dibersihkan, aku masih memikirkan orang tadi. Entah apa yang membuatku merasa harus memikirkan orang itu. Rasanya sangat aneh, seperti ada ketertarikan dengan sesuatu. Maaf, Mbak, boleh saya keluar juga? Tanyaku pada petugas kebersihan yang masih sibuk mengepel. Boleh, Mbak, silahkan. Asal sudah kuat jalan, gak apa-apa, jawabnya dengan santun. Aku mendorong tiang penjaga infus dan berjalan keluar kamar. Di luar ada kursi panjang untuk penunggu pasien. Duduk di sana, disuguhi pemandangan hamparan sawah yang hijau setengah menguning. Angin sepoi membuat segerombolan padi meliuk ke kanan dan kiri. Bagus ya, Mbak, sawahnya, celetuk seseorang di sebelahku. Aku mengiyakan tanpa melihat dia siapa.
Mataku sibuk mencari nenek. Entah dia pergi kemana. Meskipun sudah sepuh, nenek memang orangnya tidak bisa diam begitu saja. Akhirnya aku menyerah. Nanti juga pasti balik lagi. Tidak mungkin nenek pulang tanpa pamitan. Aku jadi kepikiran orang yang bicara tadi. Ku tengok sebelahku, dan tidak ada orang sama sekali. Lagi-lagi aku merinding, bertanya-tanya tentang siapa yang mengajak bicara. Apa dia sudah pergi? Kalaupun dia pergi, jelas saat aku duduk, tidak ada orang di kursi itu. Tiba-tiba ada suara tangisan menggema dari ruangan seberang. Tertulis pada sebuah papan di atas pintu itu, Anggrek 13. Tidak lama ada bed didorong, dengan sesosok terbaring, ditutupi selimut, sekujur tubuh sampai tidak terlihat. Mungkin ada hubungannya dengan tangisan yang kudengar. Saat bed itu sampai di depanku, selimut putih yang terdapat sedikit bercak merah, tersingkap karena angin yang kencang. La ilaha illallah, dia. Aku terkejut bukan main. Wajahnya mirip sekali penampakan yang aku lihat pagi tadi di kamar mandi. Rambutnya ikal panjang tergerai hingga menjuntai dari bed. Wajahnya hancur dan ada goresan yang masih merah. Kanan kiri mulutnya ada perban menempel. Mulutnya sobek seperti penampakan yang kulihat. Aku refleks menutup mataku dengan kedua tanganku. Bed itu berhenti, tepat di depanku. Saat kedua perawat menutup kembali selimut yang tersingkap oleh angin. Setelah suara bed tidak lagi terdengar, kubuka kembali tangan yang menelungkup di wajah. Kemudian ada ibu-ibu dengan suara paraunya menangis histeris. Ya Allah, Rina, ini tidak mungkin. Begitu kira-kira ibu itu berucap dalam tangisannya. Suara itu pun berlalu. Bersama perginya dia mengikuti dua perawat yang mendorong bed tadi. Kasihan dia, masih gadis loh itu. Sudah meninggal tragis seperti itu, ucap ibu-ibu yang keluar dari ruangan tadi dan kini duduk di sebelahku. Ini saat yang tepat untuk mencari tahu. Maaf Bu, tadi pasiennya meninggal. Kedua ibu-ibu itu langsung menoleh ke arahku. Iya Mbak, meninggal karena kecelakaan kemarin siang. Sepertinya tidak lama setelah Mbaknya masuk sini. Wong saya juga lihat Mbaknya digledek masuk sini kok. Mataku terbelalak mendengar jawabannya. Kemarin siang memang awal aku melihat sosok di cermin wastafel. Tapi masa iya, itu hantunya dia. Kan dia baru saja meninggalnya. Dia itu kecelakaannya pas di depan rumah sakit ini. Saya lihat kejadian rame-ramenya kemarin. Dia naik motor sendiri, mau nyalip truk di depannya. Malah dari arah berlawanan ada minibus. Ya wis, mungkin dia oleng, terus jatuh, dan terseret minibus sampai 50 meter. Mataku semakin tidak berkedip mendengar cerita ibu-ibu satunya lagi. Benar saja penampakan itu memiliki luka goresan di wajah yang mengerikan. Berarti karena terseret sejauh itu. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum membalas jawaban ibu-ibu. Tak mungkin juga kuceritakan hal yang kulihat. Bisa gembar satu rumah sakit ini. Akhirnya aku pamitan dan kembali masuk ke kamar. Kamar sudah bersih dan hanya ada pasien yang sedang istirahat di dalamnya. Nenek juga masih belum kembali. Mending aku tidur sebentar supaya bisa melupakan kejadian itu.
Kejadian aneh yang mengerikan. Melihat sosok yang meninggal karena kecelakaan tragis. Jika semua bisa melihatnya, sudah pada kabur pastinya. Aku masih berdoa agar diberikan kekuatan. Masih kuusahakan untuk memendam semua itu, meski entah sampai kapan. Apakah yang akan terjadi kepada Nita? Apakah nyawanya akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.